Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas A, saya Naila Hasna, NPM 24011023005, dan teman saya Zalfa Nabila dengan NPM 24011023009. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek etika profesi kami yang berjudul Rekayasa Genetika dan Bioteknologi, Analisis Etika Profesi dalam Sistem Pangan dan Bioteknologi dan Pertanian. Semoga presentasi kami bermanfaat dan kami siap menerima masukan. Nah, di sini kami kelompok 5 hanya berdua, saya Nelasna dan teman saya Jalfa. Langsung saja pada materi alur 1. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan alur presentasi hari ini. Presentasi kami dibagi menjadi 4 bagian. Saya akan yang membahas bab 1 tentang tren pertanian global dan bab 3 tentang resolusi konflik. Kemudian dapat teman saya akan melanjutkan dengan bab 2 tentang identifikasi masalah, etika, dan bab 4 tentang sistem pangan yang adil. Di akhir kami akan menyampaikan kesimpulan bersama. Langsung saja kita mulai dari bagian pertama. Nah, di sini bab 1 analisis tren pertanian. Rekayasa genetika adalah teknologi yang memungkinkan ilmuwan untuk mengubah susunan DNA tanaman secara langsung dan terarah. Teknologi ini berkembang sejak tahun 1970-an dan kini sudah menjadi bagian penting dari pertanian modern di banyak negara. Secara global, tanaman GMO atau Genetically Modified Organisme sudah ditanam di lahan seluas lebih dari 191 juta hektar. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Brazil, dan India sudah menjadi pengadopsi terbesar. Di Indonesia sendiri, penelitian bioteknologi pertanian sudah dimulai sejak tahun 1980-an melalui lembaga seperti BB Biogen, komoditas seperti padi, jagung, namun pada kedelai sudah intensif diteliti. Hingga kini masih sedikit tanaman GMO yang diizinkan secara komersial karena regulasi pemerintah yang cukup ketat. Nah, ini mencerminkan kehati-hatian yang penting dalam mengadopsi teknologi baru. Kemudian teknologi baru perlu kita perhatikan adalah CRISPR atau Cas9. Ini adalah teknik penyuntingan gen yang jauh lebih presisi dan murah dibandingkan metode konvensional, sehingga lebih mudah diakses oleh lembaga riset di negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah, dari sisi manfaat, tanaman transgenetik terbukti bisa meningkatkan pendapatan petani hingga 20 hingga juga 30% per musim. Namun manfaat ini tidak merata. Kenapa petani besar lebih mudah mengakses teknologi ini dibanding petani kecil? Nah, inilah yang kemudian melahirkan berbagai isu yang akan Zalpa bahas selanjutnya. Baik, terima kasih Naila. Sekarang saya akan membahas bagian bab 2, yaitu identifikasi masalah etika yang muncul dari pengembangan rekayasa genetika dalam pertanian. Kami mengidentifikasi 4 dimensi utama, yaitu dimensi pertama adalah dimensi sosial. Masalah paling mendasar adalah ketimpangan akses. Petani besar dengan modal besar lebih mudah membeli benih transgenik yang mahal, sementara petani kecil justru tertinggal. Selain itu, ketika petani beralih ke benih transgenik pabrikan, mereka kehilangan kemampuan menyimpan dan memilih benih sendiri. Nah, sebuah tradisi yang sudah dijalankan turun-temurun selama berabad-abad, ini bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga kerugian budaya dan identitas komunitas petani. Dimensi kedua, ada dimensi ekonomi. Beberapa perusahaan multinasional besar seperti Bayer, Monsanto, Corteva, dan Syngenta kini menguasai pasar benih global. Mereka memantenkan varietas tanaman hasil rekayasa mereka. Akibatnya, petani yang menggunakan benih berpaten tidak boleh menyimpan dan menanam ulang hasil panennya sendiri. Ini menghilangkan hak tradisional petani yang sudah berlangsung ribuan tahun. Dimensi ketiga adalah dimensi lingkungan. Pelepasan organisme transgenik ke alam bebas tidak bisa ditarik kembali. Gen dari tanaman transgenik bisa menyebar ke tanaman liar dan menciptakan gulma super yang resisten terhadap herbisida. Di sisi lain, penggunaan
Gilfosat secara intensif pada lahan tanaman tahan herbisida terbukti merusak komunitas mikroba tanah yang penting untuk kesuburan lahan jangka panjang. Dimensi yang terakhir, yang keempat, adalah dimensi keamanan pangan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui asal-usul makanan yang mereka konsumsi, termasuk apakah bahan tersebut berasal dari organisme transgenik. Namun di Indonesia, regulasi pelabelan GMO masih belum diterapkan secara konsisten. Ini bermasalah secara etis karena mengurangi kemampuan konsumen untuk membuat pilihan terinformasi. FAO sendiri dalam dokumen Ethical Issues in Food and Agriculture tahun 2001 menegaskan bahwa akses yang adil terhadap teknologi pangan adalah hak dasar setiap pelaku pertanian tanpa memandang skala usahanya. Next. Nah, di slide 5, bab 3, resolusi konflik. Setelah kita memahami masalah etika, sekarang saya akan membahas bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Di sini ada 6 pemangku kepentingan utama dalam isu ini. Pertama, petani kecil yang ingin teknologi terjangkau dan kemandirian benih. Kedua, perusahaan bioteknologi yang ingin melindungi paten dan investasi mereka. Yang ketiga, pemerintah yang harus menyeimbangkan semua kepentingan. Keempat, konsumen yang ingin pangan aman dan berlabel jelas. Yang kelima, lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang menghasilkan pengetahuan ilmiah netral. Dan yang keenam, ini ada LSM lingkungan dan hak petani yang menjadi suara bagi komoditas yang tidak punya kekuatan politik cukup. Dari peta kepentingan ini ada 4 tipe konflik utama yang beserta solusinya. Untuk konflik ekonomi antara perusahaan benih dan petani kecil, solusinya adalah sistem lisensi berkeadilan atau equitable licensing, di mana harga benih disesuaikan dengan kemampuan petani kecil. Nah, untuk konflik lingkungan, solusinya adalah menerapkan precautionary principle, prinsip kehati-hatian yang mewajibkan evaluasi resiko yang menyeluruh sebelum organisme transgenik dilepas secara masif. Nah, untuk konflik informasi, solusinya adalah mewajibkan labelisasi GMO dan membentuk lembaga tata kelola bioteknologi yang independen dan transparan. Dan untuk konflik sosial budaya, solusinya adalah membangun seed library network atau jaringan perpustakaan benih komunitas untuk melindungi melestarikan varietas lokal. Nah, pendekatan yang kami usulkan adalah model deliberasi multi stakeholder yang inklusif, artinya semua pihak punya ruang yang setara untuk menyampaikan kepentingannya dan tidak ada satupun pihak yang boleh mendominasi hanya karena kekuatan ekonomis atau politiknya. Nah, sejalan dengan amanat UU 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran yang mewajibkan insinyur untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Ya, Oke. Sekarang saya akan membahas bagian terakhir. Pak. Sekarang saya akan membahas bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita merancang sistem pangan yang adil berbasis bioteknologi. Sistem pangan adil yang kami usulkan berdiri dari atas 3 pilar utama. Pilar pertama adalah keberlanjutan atau sustainability, yang artinya teknologi yang kita gunakan tidak boleh mengorbankan ekosistem untuk kepentingan jangka pendek. Caranya adalah dengan mengembangkan varietas lokal menggunakan CRISPR agar adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus menjalankan program konservasi in situ and ex situ untuk menjaga plasma nutfah lokal Indonesia yang sangat kaya. Pilar kedua adalah keadilan untuk equity. Semua petani, termasuk perempuan petani dan kelompok marginal, harus mendapat manfaat yang setara. Bentuknya adalah subsidi benih dan pendampingan teknis untuk petani kecil, serta kompensasi yang adil bagi petani ketika pengetahuan tradisional mereka digunakan untuk perusahaan dalam pengembangan produk bioteknologi. Pilar ketiga adalah efisiensi atau efficiency. Dan ini bukan sekadar soal produktivitas panen. Efisiensi di sini diukur secara menyeluruh. Efisiensi teknis, efisiensi ekonomi yang mempertimbangkan biaya lingkungan, dan efisiensi sosial yang diukur dari pemerataan manfaat bagi seluruh pelaku dalam rantai pangan. Solusi inovatif untuk utama kami adalah platform pertanian inklusif berbasis bioteknologi, atau yang kami singkat PPIB. Platform ini menghubungkan lembaga penelitian, pemerintah, petani, dan konsumen yang dalam satu ekosistem inovasi yang terbuka dan adil. Di dalam PPIB ada 3 komponen kunci. Pertama yaitu Seed Library Network, yaitu jaringan perpustakaan benih komunitas di seluruh Indonesia yang melestarikan varietas lokal dan mendistribusikan benih unggul hasil penelitian publik secara gratis atau murah. Kedua, riset partisipatif di mana petani bukan hanya pengguna teknologi, melainkan ko-inovator yang aktif bersama lembaga riset dan
perguruan tinggi. Perguru dan perguruan tinggi. Ketiga, model pembiayaan inovatif di mana perusahaan bioteknologi yang ingin mengakses plasma nutfa Indonesia diwajibkan berkontribusi pada dana penelitian dan konservasi yang dikelola lembaga independen. Next, yang next selanjutnya, ini untuk memperjelas, berikut adalah model sistem yang kami rancang dalam kerangka input, proses, dan output. Pada sisi input, ada tiga komponen utama yaitu plasma nutfa lokal sebagai bahan baku inovasi pengetahuan ilmiah dari lembaga publik dan modal sosial berupa jaringan koperasi dan kelompok tani yang menjadi infrastruktur penyebaran teknologi. Pada sisi proses, tiga hal berjalan bersamaan seperti riset partisipatif bersama petani, transfer teknologi yang berkeadilan berupa pelatihan dan pendampingan, serta produksi pertanian bertanggung jawab dengan mengintegrasikan praktek agroekologi seperti rotasi tanaman agroforestry. Dari proses tersebut, output yang diharapkan ada tiga hal, yaitu varietas unggul yang adaptif dan tahan kekeringan, pangan yang bergizi dan berlabel GMO transparan, serta petani yang sejahtera dengan ekosistem yang tetap lestari. Yang tidak kalah penting adalah panah umpan balik di bagian bawah. Sistem ini tidak berhenti di output saja, ada monitoring ekologi, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan untuk terus memperbaiki dan mengadaptasi sistem sesuai kondisi nyata di lapangannya. Next. Baik, kami sampai di bagian kesimpulan. Dari seluruh analisis yang kami lakukan, ada 3 poin utama yang ingin kami sampaikan. Pertama, rekayasa genetika dan bioteknologi pertanian memang membawa manfaat yang nyata dalam hal produktivitas pangan. Namun, teknologi ini juga menimbulkan isu etika yang kompleks di 4 dimensi sekaligus: sosial, ekonomi, lingkungan, dan keamanan pangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang kedua, penyelesaian konflik yang ada membutuhkan pendekatan multi-stakeholder yang inklusif dan penerapan precautionary principle secara konsisten, artinya semua pihak harus dilibatkan dan kehati-hatian harus selalu diutamakan sebelum teknologi dilepas secara masif ke masyarakat. Ketiga, Kemudian yang ketiga akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, ada solusi konkret yang kami usulkan adalah platform pertanian inklusif berbasis bioteknologi atau PPIB dengan Seed Library Network sebagai komponen andalannya. Platform ini menempatkan petani kecil bukan sebagai objek teknologi, melainkan sebagai mitra aktif dalam inovasi. Sistem ini berupaya menyeimbangkan kemajuan, menyeimbangkan menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai etika profesi insinyur yang diamanatkan oleh Kode Etik PII dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Nah, demikian presentasi dari kami. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan sama maupun diskusi dari Ibu. Dan teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.